Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Yuliana Novitasari, NIM 2020-33317. Saya Diana Ramadhani dengan NIM 2020-33321. Saya Nurul Iza dengan NIM 2020-33144. Saya Anggita Syeda Putri dengan NIM 2020-33149. Saya Eza Laila Salsabila dengan NIM 2020-33145. Saya Dwi Yuliana Erawati dengan NIM 2020-33147. Teman-teman semuanya, di sini di video kali ini kami ingin menunjukkan media pembelajaran online dan offline. Nah, di sini ada yang pertama ada media pembelajaran online berupa jaring-jaring Berupa aplikasi tentang materi volume kubus. Yang kedua ada video pembelajaran tentang materi sistem pencernaan manusia. Yang ketiga ada alat peraga peredaran darah pada manusia. Dan yang terakhir ada jaring-jaring kubus. Di sini kami akan menguji cobakan media pembelajaran offline dan online kami kepada guru dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan alat peraga atau media pembelajaran yang telah kami buat untuk memenuhi tugas sumber dan media pembelajaran. Nah, kami akan menjelaskannya kepada anak-anak murid dari SD 1 ini. Perkenalkan, saya Nurul Iza dengan NIM 144 dan teman Saya Anggita Syeda Putri dengan nomor induk mahasiswa 202033149. Kami dari kelas 4 CPDSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini kali ini kelompok kami akan menjelaskan alat peraga yang pertama, yaitu alat peraga peredaran darah pada manusia. Alat peraga peredaran darah manusia terdapat pada kelas 5 tema 4 subtema 1 peredaran darah kuesioner. Nah, sedangkan tujuan dibentuknya alat peraga ini adik-adik adalah untuk membantu atau memahami materi kalian agar dapat membantu peserta didik untuk menganalisis secara utuh terkait peredaran darah pada tubuh manusia, mulai dari organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah serta sistem yang bekerja dalam peredaran darah tersebut. Jadi kegunaan dari alat peraga ini itu untuk mengetahui bagaimana proses aliran darah pada tubuh kalian ya adik-adik. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ini termasuk bagian atau isi dari jantung kita. Tahu apa itu jantung? Ada di mana? Nah, di sini kita tahu kan, di sini ada paru-paru, ada serambi kiri. Ini bagian jantung ya. Jadi di dalam jantung itu ada serambi kiri, bilik kiri, terus bilik kanan dan serambi kanan. Nah, fungsinya ini untuk bilik kanan itu mengalirkan darah dari serambi kanan ke bilik kanan ini nanti akan disalurkan melalui katup ini. Nah, tapi akan disaring sehingga oksigen yang akan dialirkan ke sini itu lebih besar. Nah, kemudian setelah aliran ini penuh, nanti bakal dialirkan menuju paru-paru. Mengerti? Nah, setelah ke paru-paru, bakal aliran menuju serambi kiri. Setelah ke serambi kiri, menuju ke bilik kiri, kemudian ke sini merupakan ke seluruh tubuh. Jadi, fungsi jantung yaitu meredarkan darah dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bisa dipahami? Gimana? Ada pertanyaan? Bagaimana cara penggunaan alat peraga ini, Kak?
Jadi, cara penggunaan alat peraga ini seperti yang dijelaskan tadi ya. Dari kiri kanan menuju paru-paru. Kita tinggal pegang ini terus dipencet. Pemumpanya. Nah, kan naik. Ya kan? Kelihatan? Nah, air itu kita ibaratkan seperti darah kita. Jadi nanti dipompa sampai ke paru-paru. Iya. Nah, sehingga ketika sudah terpompa seperti itu, nanti kan yang namanya jantung kita kan terpompa gitu. Setiap kita bernafas, jantung kita kan ikut terpompa sehingga aliran darah itu tidak pernah berhenti. Nah, sehingga seluruh tubuh kita itu bisa mendapatkan darah. Itu gimana? Jelas? Yes. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bagaimana caranya agar organ peredaran darah bekerja dengan baik? Nah, di sini saya akan menjawab bagaimana caranya agar untuk menjaga peredaran darah agar tetap bekerja dengan baik. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Seperti mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan-makanan yang sehat. Yang kedua, stop kebiasaan merokok. Menghentikan kebiasaan merokok merupakan salah satu kunci yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan kelancaran pada sirkulasi darah kita yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal dan profesional. Berat badan ideal itu akan melindungi kita dari resiko berbahaya yang mengakibatkan obesitas. Jadi obesitas itu akan menghambat sistem peredaran darah dan juga memicu menumpuknya bakteri dalam tubuh kita. Yang keempat, lakukan rutin olahraga karena dengan olahraga itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat, bugar, dan fit. Tujuannya agar jantung bisa memompa lebih banyak lagi darah ke seluruh tubuh sehingga dapat memanipulasikan sirkulasi oksigen dalam darah. Dan yang terakhir, hindari stres berkepanjangan. Jadi misal kalian capek, sebaiknya kalian itu istirahat. Terus juga jangan terlalu melakukan aktivitas yang berlebihan agar darah itu dapat memompa atau bekerja sesuai dengan sistem kerjanya masing-masing. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Media alat peraga yang kedua yaitu tentang matematika pada tema 7 subtema 1 tentang materi jaring-jaring kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki ciri berbeda yang terletak pada panjang sisinya, di mana kubus memiliki sisi yang sama panjang atau terbentuk dari beberapa sisi. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian yang datar atau sisi-sisi yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah kubus. Meski memiliki panjang sisi yang berbeda, kubus memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi. Dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara membuat jaring-jaring kubus tentu sangatlah bermanfaat. Pasalnya hal tersebut dibutuhkan sebagai dasar ilmu dalam proses pembuatan kemasan berbentuk kubus. Untuk langkah kerjanya, sebelumnya telah dibuat jaring-jaring kubus. Kemudian di sudut masing-masing diberikan lubang supaya bisa memasukkan talinya, sehingga terhubung ke semua sudutnya. Kemudian setelah itu kita tarik talinya sehingga membentuk sebuah kubus. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Sudah paham cara penggunaan alat peraga tersebut? Ya. Bisa dipraktekkan satu persatu cara penggunaan ini. Coba aja.
kalian. Jadi, untuk media pembelajaran yang ketiga, di sini kakak punya video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia kelas 5 tema 3 subtema 1. Di sini kalian untuk bisa mempelajari video pembelajaran ini, kalian hanya mempersiapkan laptop atau HP juga bisa. Terus membuka YouTube. Nah, di YouTube nanti akan di-share atau dibagikan ke kalian. Kalian tinggal lihat YouTube-nya, tonton. Nah, di dalam video ini nanti akan ada banyak penjelasan dari guru tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kita lihat ya. Ini dijelaskan sama guru tentang apa itu sistem pencernaan manusia. Di sini kan kalian tinggal nonton ya, jadi perhatikan saja video yang dijelaskan sama guru. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa tanya sama gurunya, oke? Tentang materi yang kurang kalian pahami. Nah, setelah itu, setelah memerhatikan, nanti kalian bisa ada pertanyaan dari guru atau mungkin kalian bisa ngerti dan kalian bisa paham tentang gimana sih sistem pencernaan manusia. Setelah kalian makan atau setelah kalian makan itu bagaimana fungsinya dalam perut kalian. Nah, untuk media yang kakak-kakak kami buat, seulang-ulang. Untuk media yang untuk media yang terakhir yang telah kakak-kakak ini buat, itu terdapat aplikasi yang berupa iSpring. Aplikasinya seperti apa, Kak? Jadi aplikasinya seperti ini. Nah, aplikasi ini yang kami buat itu menyangkut materi tentang volume kubus. Caranya nanti adik-adik bisa menyiapkan sebuah handphone lalu menginstal aplikasi ini yang akan nanti saya kirim ke kalian. Jadi caranya itu dengan membuka aplikasi seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik tanda yes, maka akan muncul seperti ini. Cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya kalian cukup mengeklik tanda start. Jadi di sini itu ada tanda start. Ini ya adik-adik. Kalian klik. Nah, diklik tanda startnya, maka akan muncul gambar seperti ini. Di menu utama itu sudah dijelaskan, ada SKKD, ada tujuan, ada motivasi, ada materi, ada kuis, dan ada petunjuk. Nah, lalu bagaimana Kak cara penggunaannya agar kita bisa mengetahui materi dari aplikasi iSpring tersebut? Caranya, kalian kalau ingin membuka materi, kalian hanya klik tanda materi ini, kalian klik saja di panah, maka akan muncul materinya. Nah, di sini kalian akan bisa menjumpai materinya. Di sini terdapat materi pengertian volume kubus itu apa. Untuk melanjutkan ke slide selanjutnya, kalian hanya mengeklik tanda ini, tanda panah ya, untuk melanjutkan ke slide selanjutnya. Maka akan lanjut ke slide yang selanjutnya. Lalu tanda home ini berfungsi untuk apa sih Kak? Jadi tanda home ini itu untuk berfungsi ke menu utama. Jadi setelah kalian melihat materi sampai selesai, misal kalian ingin membuka motivasi atau membuka SKKD, kalian hanya perlu mengklik tanda home ini, maka akan kembali ke menu utama. Begitu. Apakah bisa dipahami cara penggunaannya? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, baik, seperti itu yang dapat kakak sampaikan mengenai aplikasi iSpring untuk materi pembelajaran volume kubus.
Nah, di sini kami akan memperlihatkan atau menguji cobakan alat peraga kami yang pertama, yaitu alat peraga peredaran darah kepada Ibu Nana Maria Ulfa selaku guru di SD 1 Kiri. Nah, di sini alat peraga peredaran darah cara kerjanya seperti ini. Jadi ini ada alat peraga peredaran darah. Yang pertama ada paru-paru. Nah, yang kedua ini adalah jantung. Alat peraga ini seperti cara kerja jantung. Jadi dari bilik kanan ini akan memompa darah sesuai selang ke paru-paru, dari lambung jantung kemudian ke seluruh. Jadi ini tinggal dikerjakan saja. Menurut itu apa ini cocok buat diterapkan di kelas sesuai dengan media belajar? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ya, kalau di kelas diterapkan alat peraga seperti ini itu sangat bagus. Karena apa? Karena jadi anak kan tidak merasa bosan, lebih aktif dan bisa mempercepat atau memahamkan siswa dalam cara kerjanya peredaran darah manusia. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari alat peraga untuk kami sendiri itu apa itu? Ya, untuk kelebihannya ya ini menumbuhkan minat belajar siswa sehingga siswa itu dapat lebih memahami dalam peredaran darah manusia. Untuk kekurangannya, kalau menurut saya ya Mbak ya, ini seharusnya itu dikasih sketsa gambar, tidak hanya tulisan dan seperti ini ya, selang dan botol ini ya, untuk lebih menarik dan siswa lebih paham peredaran darah manusia. Kiranya cukup. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pengen disampaikan apa, terus nanti apa tujuannya ke siswa itu supaya siswa bisa apa dari ini. Tujuannya pertama kan berarti ingin mengetahui bentuk jari-jari kubus, salah satunya seperti ini. Cara pembuatan deh. Untuk mengetahui awal mula terbentuknya kubus yaitu terus bisa menunjukkan nggak sih kayak Terus ini kan satu jari-jari kubus ya. Itu sebenarnya ada contoh lain apa tidak? Apa jari-jari kubus itu apa hanya gambar jari seperti ini? Apakah ada yang vertikal? Lalu kan horizontal gitu. Sebenarnya banyak Bu, tapi yang kita dari salah satu Yang mudah gitu ya. Iya. Nanti kalau memang begini disampaikan ke siswa insya Allah sangat mudah menerima dan mempraktekannya. Karena ini mudah ya Mbak, seperti tangga terus ini kanan kirinya. Nanti kalau siswa dikasih tugas pasti insya Allah 95% betul. Karena yang dicontohkan itu sangat mudah. Ya. Ya, kalau jaring-jaring kubus itu dicari untuk mencari volumenya. Nanti kalau ada angkanya bisa. Jadi tinggal dikasih angka misalnya dari sini apa panjangnya Bisa, ya. volume kubus itu sama juga. sisi berarti Agar tidak masukkan pada sisi 1 meter sepakat tiga. enggak maksudnya misal ngitungin dari Jari-jarinya. jari-jari. Di sini selanjutnya ada media pembelajaran berupa media offline. Di sini telah disediakan media berupa jaring-jaring kubus dengan materi matematika.
di sini untuk cara penggunaannya sendiri itu seperti ini Bu. Nanti ini sudah ada jari-jari kubus, dimana setelah ini tinggal ditarik aja. Setelah ini ditarik, nanti akan menghasilkan sebuah bangun ruang berupa kubus seperti ini. Dan nanti kalau mau dikendalikan tinggal tarik ke atas saja seperti ini. Lalu untuk penerapannya sendiri, jika ini diterapkan dalam pembelajaran di SD kelas 5, apakah ini sudah bisa diterapkan, bisa diterapkan secara efektif, efisien, dan bagaimana menurut pendapat Ibu sendiri? Ya, kalau menurut saya ya, untuk kelas ini, kalau di sini jaring-jaring kubus itu kan materi untuk kelas 5 ya Mbak ya. Kalau untuk kelas 5, menurut saya itu kalau diberi contoh jaring-jaring kubus yang berfilm, itu sangat mudah sekali untuk dilakukan, diterapkan. Dan siswa itu mudah sekali menangkap dan menirukan gambar seperti ini. Sehingga anak-anak SD itu sangat membantu ya untuk contoh yang seperti ini. Terus Soalnya tadi yang telah disebutkan itu berupa kelebihannya ya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, apakah ini mungkin ada sisi kekurangannya sendiri untuk siswa-siswanya? ya, kalau untuk siswa yang maaf ya, namanya satu kelas itu kan ada yang pintar, yang menonjol, ada yang menengah ke bawah. Kalau untuk yang menengah ke bawah atau siswa yang kurang ya itu ya Mbak ya, itu pasti sangat mudah. Kalau untuk siswa yang pintar itu tolong dikasih contoh jaring-jaring kubus yang lain ya. Kalau hanya dikasih contoh ini pasti sangat mudah. Kalau untuk siswa yang pintar nanti kan adalah gampang itu kan gitu loh. Lalu kalau untuk media kayak bahan-bahannya sendiri, apakah sudah mungkin udah safety atau dari media kayak gimana? Ya. Kalau yang media kayak ini itu ukurannya itu mudah rusak ya, tidak bisa digunakan untuk adik kelasnya yang akan datang. Nah, untuk tujuan dari media itu lagi yang pertama untuk mengetahui awal mula bentuk dari kubus itu sendiri bagaimana, yaitu kubus itu berupa jaring-jaring, di mana jaring-jaring itu sendiri berawal dari bangun datar dan bangun persegi yang disusun 1, 2, 3, 4 di bayangan. Lalu untuk tujuan yang kedua itu, dari media ini kita bisa menghitung volume dan luas dari kubus itu sendiri. Volume kubus sendiri, kubusnya sisi kubik itu dari persegi, bangun persegi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, pada media yang kita buat, yaitu ada video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia, materi IPA kelas 5, tema 3, subtema 1. Media pembelajaran yang kita buat yaitu berupa video pembelajaran yang kita masukkan dalam situs sosial media YouTube. Dalam pembelajaran kali ini, guru bisa menjelaskan materi lewat proyektor kelas dan bisa langsung diputarkan dalam saat pembelajaran di ruang kelas.
Bisa dilihat video yang kita buat. Dalam video pembelajaran ini juga telah dijelaskan materi-materi IPA tentang sistem pencernaan, ditambahkan dengan animasi yang cukup menarik buat siswa agar tidak merasa bosan dalam belajar materi IPA. Selain bisa ditampilkan dalam proyektor saat pembelajaran di kelas, juga bisa diakses lewat HP siswa sendiri, lewat situs YouTube online saat belajar sendiri di rumah. Baik, menurut Ibu Nana, apakah media yang kami buat seperti ini itu sesuai diterapkan kepada anak-anak siswa di SD? Ya, terima kasih Mbak. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau media pembelajaran ini itu sangat sesuai diterapkan di anak SD. Karena apa? Anak SD itu menjadi lebih menarik. Kadang kan kalau kita metodenya cuma ceramah saja, kan kadang yang belakang itu ya ngobrol sendiri, ada yang main. Kalau ditayangkan dengan seperti ini, pasti anak itu sangat antusias dan sangat mendengarkan. Tapi ada masukan sedikit dari saya ya Mbak. Kalau memutarkan itu jangan terlalu cepat, karena kan tadi ada kata-kata seperti peristaltik. Kadang anak-anak kan belum tahu itu apa, lebih dijelaskan, dijeda terus ditambahi dengan pembicaraan jenengan kiambak nonton, biar anak itu lebih paham. Dan kadang itu disela boleh dicatat anak-anak, nanti kalau sudah menutup pembelajaran nanti bisa diselingi tanya jawab. Kadang itu seberapa persen anak-anak itu menangkap dari pembelajaran tersebut. Tidak ada yang ditanya. Kalau kekurangan dari media video belajar yang kita buat itu seperti apa ya? Kalau kekurangannya itu lebih ke gurunya ya, karena itu membutuhkan yang waktu. Jangan buat ini kan menyusun, merangkum dulu, terus menyusun, lebih ke gurunya. Kalau ke siswanya, saya rasa itu sangat menyenangkan dan menjadi siswa itu aktif. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir ada media pembelajaran online, yaitu aplikasi Volume Kubus. Nah, di sini aplikasi Volume Kubus itu merupakan aplikasi pada handphone atau aplikasi mobile yang bisa digunakan untuk belajar anak di rumah. Nah, aplikasi ini ada materi Volume Kubus. Di dalamnya ini ada beberapa daftar isi seperti SKKD, tujuan, terus motivasi, materi, kuis, dan petunjuk. Dalam menu kali ini juga ada beberapa pilihan seperti materi. Sebelumnya kita bisa pelajari materinya tentang volume kubus. Di sini dijelaskan materi volume kubus itu apa aja, mulai dari pengertian dan tombol
ini bisa dipilih untuk selanjutnya, menuju materi selanjutnya. Ada ciri-ciri volume kubus, bisa dipilih kembali. Pengertian dari volume kubus, juga ada tombol home untuk kembali pada menu daftar isinya. Setelah kita mempelajari materinya, kita bisa berlatih soal atau latihan kuis. Latihan soal volume kubus. Kita start kuisnya dengan mengisi data diri dan bisa menuju ke soalnya, dan pada akhirnya akan menunjukkan skor perolehan yang telah dikerjakan kuis tersebut. Jadi ini adalah aplikasi mobile volume kubus. Menurut Ibu sendiri, apakah ini efektif diterapkan oleh anak-anak, terutama anak kelas 5? Ya, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya, kalau diterapkan untuk anak SD ya, itu kurang efektif. Karena apa? Untuk anak-anak seusia anak SD itu belum punya HP sendiri-sendiri. Masih banyak yang bergantung sama orang tua, milik bapak atau ibunya. Kalau bapak ibunya itu belum pulang dari kerja, anak-anak itu pasti belum bisa mengakses atau belum bisa membuka materi yang dikasihkan kepada gurunya. Kadang orang tuanya yang pulangnya sampai jam 9 malam, anaknya sudah tidur. Terus yang kedua, itu biasanya di jaringan atau internet ya, sinyal itu kadang ada yang kendalanya nggak ada kuota atau sinyalnya itu susah. Kalau untuk ujiannya ini sangat menarik dan anak itu menjadi lebih aktif. Dan ini kan sangat Mbak, anak-anak itu bisa dengan mudah seperti game ya. Itu ada materinya bisa tadi disentuh, terus ada materinya bisa menonton, terus nanti ada kuisnya. Dan apakah ini skornya bisa langsung terlihat? Iya, bisa. Kan bisa, ini bisa dilakukan berulang-ulang kali ya? Bisa. Tapi juga tadi kekurangannya, kalau sudah mengerjakan kuisnya, soalnya cuma itu aja. Berarti cuma ada beberapa soal aja yang terus berulang. Cukup sekian Bu, komentar atas media-media yang telah kelompok 4 buat. Terima kasih atas waktunya.